Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel YouTube-nya Pelangi Hidup yang akan memberikan tentang informasi pekerja migran Indonesia ataupun mantan PMI. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan buat kita semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini, sebelumnya mohon maaf pemirsa kalau ada suara ayam atau apa ya, maklumlah di kampung. Nah, langsung saja ke TU karena ada berita yang sangat membahagiakan, yaitu tentang sistem penempatan pekerja migran ke Malaysia. Ini membahagiakan banget pemirsa, maka dari itu simak sampai tuntas beritanya. Mohon maaf burung saya itu udah bawel jam segini. Langsung ke TU aja, yaitu Indonesia Malaysia sepakat perbaharui kerjasama sistem penempatan pekerja migran. Pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia sepakat untuk menugaskan pejabat tinggi dari kedua negara guna membahas lebih lanjut secara teknis mengenai konsep One Channel System yang telah disepakati oleh kedua pemimpin negara. Nah, jadi kesepakatan tersebut dicapai setelah dilakukannya pertemuan bilateral kedua negara pada hari ini dalam rangka pembahasan draft nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding MOU on the apa pemirsa, baca sendiri ya, mohon maaf Inggris saya agak gimana gitu. And Employment of Indonesian Domestic Migrant Workers in Malaysia yang disampaikan pemerintah Indonesia sejak bulan September 2016 mengalami stagnasi. Jadi dari dulu ya belum terwujudkan. Jadi usulan pemerintah Republik Indonesia terkait konsep One Channel System dan pengklasifikasian jabatan masih perlu dibahas lebih teknis oleh kedua negara. Hal ini yang mengakibatkan pembahasan draft pembaharuan MOU domestik Indonesia Malaysia memakan waktu cukup lama, ujar Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi saat memimpin delegasi pembahasan MOU Employment. Baca sendiri pemirsa. Berkenaan dengan lamanya progres pembahasan draft MOU tersebut, Anwar Sanusi mengatakan secara virtual pemerintah Republik Indonesia, Kemnaker, Kemlu, perwakilan RI dan BP2MI melakukan pertemuan virtual dengan pemerintah Malaysia, Kementerian Sumber Manusia Malaysia atau KSM dan Kemlu guna mendiskusikan hal-hal yang menjadi pending isu selama ini dalam pembahasan draft pembaharuan MOU domestik Indonesia Malaysia. Anwar Sanusi mengungkapkan ada 7 poin penting yang dibahas oleh perwakilan Indonesia dan Malaysia dan pertemuan menyangkut kerjasama bilateral Indonesia dan Malaysia. Pertama, konsep One Channel System. Ide dasar dari One Channel System adalah untuk mengurangi biaya penempatan dan menyederhanakan prosedur penempatan sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku di kedua negara. Mohon maaf ayam lewat. Hal tersebut mencakup penggunaan suatu sistem online yang menyediakan basis data terkait permintaan pekerjaan, pemberi pekerja, dan ketersediaan tenaga kerja di sektor domestik. Indonesia dan Malaysia akan melakukan integrasi sistem IT untuk implementasi OCS serta akan melakukan pertemuan teknis guna membahas proses bisnis OCS katanya. Kedua konsep One Mind One Tax ya, apa itu pemirsa? Dalam konsep ini Malaysia mengusulkan agar satu orang PMI domestik akan bekerja pada satu keluarga dengan jumlah anggota keluarga maksimal 6 orang. Jadi ini mau dibikin kontrak kerja ya pemirsa. Jadi satu PMI Indonesia itu hanya boleh bekerja satu keluarga maksimalnya 6 orang. Kalau lewat 6 orang kalian harus melapor. Nah begitu ya. Jadi deskripsi pekerja PMI tersebut akan tertera secara rinci dalam dokumen perjanjian kerja ya, kontrak kerja. Ketiga, standar minimum gaji bagi PMI pekerja migran Indonesia sektor domestik di Malaysia. Indonesia mengusulkan agar standar minimum gaji bagi PMI sebesar 1.500 RM. Apa pemirsa itu berapa rupiah kalau dirupiahin uang Indonesia ini Malaysia ya. Jadi keempat, asuransi bagi pekerja PMI sektor domestik di Malaysia. Malaysia telah mengamandemen aturan terkait asuransi sehingga
kepesertaan asuransi juga mencakup pekerja migran sektor domestik. Kelima, perpanjangan izin kerja dan kontrak kerja Malaysia saat ini memiliki program rekalibrasi sehingga pemberi kerja bisa mendaftarkan pekerja migrannya yang berstatus ilegal untuk memperoleh izin kerja sehingga pekerja migran tersebut dapat berubah status menjadi pekerja legal. Wow, ini dia yang sangat luar biasa sekali dari sistem ini pemirsa. Karena seperti yang kita ketahui di Malaysia ini banyak sekali yang ilegal. Jadi bisa ya majikannya mengajukan program ini ya, meminta izin kontrak kerja sehingga beliau itu menjadi legal. Nah, ini bagus sekali ya. Lebih lanjut, Pemri meminta agar ada tindakan tegas dari pemerintah Malaysia kepada para pemberi kerja di Malaysia yang secara sengaja memperkerjakan PMI domestik secara ilegal. Ya, biar ya mengurangi apa ya namanya, menjauhkan dari segala masalah. Kalau legal kan sah ya pemirsa. Keenam, pemeriksaan kesehatan PMI Indonesia mengusulkan agar pemeriksaan kesehatan dilakukan hanya 1 kali, yaitu sebelum keberangkatan ke Malaysia untuk mengurangi beban biaya penempatan. Mengingat saat ini pemeriksaan kesehatan dilakukan 2 kali, yaitu sebelum keberangkatan ke Malaysia dan setelah ketibaan PMI di Malaysia. Ketujuh, akses konsuleran Malaysia menjamin bahwa perwakilan Republik Indonesia memiliki akses kekonsuleran kepada PMI di Malaysia, dan Indonesia meminta agar klausul terkait akses kekonsuleran tetap masuk ke dalam draft MOU. Nah, itu dia pemirsa informasinya. Jadi ini bagus sekali ya sistemnya, dalam kontrak kerja. Untuk bekerja ke Malaysia ini kontrak kerjanya seperti barusan itu yang saya bacakan. Jadi mudah-mudahan ini tercapai semuanya. Indonesia sekarang lagi ada musibah ya, virusnya melonjak. Mudah-mudahan hari ke hari makin menurun normal dan kita bisa yang mau bekerja ke luar negeri bisa langsung bekerja ke luar negeri. Yang mau bekerja ke Malaysia itu tadi dia infonya ya, sekilas info tentang kontrak kerja, sistem yang harus disepakati atau dilaksanakan oleh kedua negara antara Indonesia dan Malaysia. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Semangat terus buat semuanya, jaga kesehatan kalian semuanya, ingat social distancing, semangat terus. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf di rumah saya berisik banget, ada ayam, ada burung. See you next video pemirsa. Minta maaf kamu yang tadi tuh ngeganggu pemirsa, minta maaf sama pemirsa. Lagi bacain berita ini yang bawel pemirsa. Minta maaf. Cepetan minta maaf. Awas.